Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak dan Ibu berikan. Di sini saya mohon izin untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Tom Hasimamora M.Hum selaku coach. Yang terhormat Bapak penguji. Yang terhormat Bapak mentor Pak Ismail Siregar dan teman-teman yang saya banggakan. Nah, di sini adapun isu yang saya ambil yaitu optimalisasi pemanfaatan aplikasi pembantu pertanian di Desa Batang Tanggal Baru, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Sebelumnya, perkenalkan, saya Henry Tawarmiko Lubis SAGR, Angkatan 62, Kelompok 3, Ahli Pertama Penyuluh Pertanian di Kabupaten Padang Lawas sebagai peserta latsar. Adapun latar belakang ataupun yang melatar belakangi isu yang saya ambil, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, yaitu tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, di mana unsur penyuluhan yaitu yang pertama penyuluh, yaitu sebagai subjek atau pelaksana. Kemudian materi yang akan disajikan kepada sasaran, kemudian media atau jenis dari materi itu akan disediakan dalam bentuk media seperti apa yang akan disajikan agar terlihat menarik, efektif, dan efisien. Kemudian yaitu metode, yaitu cara untuk menyajikan materi melalui media kepada sasaran. Kemudian sasarannya, itu sasaran di sini ada dua, yaitu pelaku utama dan pelaku usaha. Pelaku utama yaitu petani ataupun kelompok tani. Kemudian pelaku usaha itu adalah orang-orang yang membutuhkan layanan atau jasa penyuluhan terkait informasi. Kemudian yaitu tujuan penyuluhan itu sendiri, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani itu sendiri untuk menghadapi daya saing ataupun tantangan ke depannya. Nah, di sini saya menemukan hambatan-hambatan, salah satunya yaitu motivasi belajar petani yang minim. Kemudian model dan media pembelajaran yang kurang menarik. Kemudian infrastruktur yang kurang memadai. Yang terakhir yaitu kompetensi penyuluh belum optimal. Di sini saya mengidentifikasi isu melalui akhirnya ditemukanlah belum optimalnya pemanfaatan aplikasi pembantu pertanian oleh petani. Maaf sebelumnya, maksud saya yaitu isi yang saya temukan melalui identifikasi yang pertama yaitu belum optimalnya pemanfaatan aplikasi pembantu pertanian oleh petani, baik aplikasi resmi dari pemerintah maupun dari aplikasi pihak ketiga. Kemudian, belum sederhananya proses pengajuan administrasi petani. Selanjutnya, sulitnya akses komunikasi antara penyuluh dan petani. Kemudian, sulitnya akses jalan ke lahan petani itu sendiri. Nah, melalui teknik APKL, saya menemukan keempat isu tadi memenuhi untuk diangkat sebagai isu. Dan apa itu APKL? Yaitu aktual atau terjadi saat ini, kemudian problematik atau menyangkut halayak atau rumit, kemudian kehalayakan, untuk sebelumnya problematik yaitu dia rumit atau kompleks, kemudian kehalayakan menyangkut orang banyak, dan layak atau patut diangkat atau patut dicarikan solusi dan kemungkinan besar dapat ditemukan solusinya. Setelah teknik APKL, kita masukkan ke teknik USG, yaitu urgency, seriousness, and growth. Yaitu sebelumnya urgency yaitu tingkat keseriusan atau urgency itu tingkat kegentingan. Kemudian seriousness, tingkat keseriusan, dan growth, tingkat pertumbuhan jika isu itu tidak segera ditangani akan berdampak berkelanjutan ke depannya. Nah, dari teknik USG ditemukan bahwa prioritas pertama yaitu belum optimalnya pemanfaatan aplikasi pembantu pertanian oleh petani. Melalui teknik Fishbone atau teknik selanjutnya ditemukan pada faktor manusia, yaitu penyuluhan tidak optimal atau penyuluh itu sendiri. Kenapa? Karena salah satunya itu selain penyuluh juga minat petani itu rendah sebagai sasaran atau tujuan tujuan penyuluhan. Kemudian yang kedua metode, yaitu metode atau media penyuluhan kurang menarik. Kemudian metode ceramah atau monoton sebagai salah satu contohnya. Selanjutnya
Material atau materi ya. Nah, pertama penggunaan penggunaan media belum optimal. Kemudian fasilitas penyuluhan kurang memadai. Ini juga sebagai salah satu dari aspek material. Kemudian dari aspek lingkungan, yaitu petani cenderung praktek dibandingkan teori. Artinya dia belum penuh mendapatkan teori yang lengkap, sempurna, kemudian buru-buru langsung ke praktek atau learning by experience atau belajar melalui pengalaman, trial and error sampai dia menemukan teknik-teknik yang baik atau efektif. Kemudian salah satunya juga kurangnya dukungan petani, hingga menyebabkan terjadilah isu belum optimalnya pemanfaatan aplikasi pembantu pertanian oleh petani. Selanjutnya, dampak isu jika tidak dipecahkan. Yang pertama, produktivitas petani pasti rendah. Yang kedua, tidak dapat beradaptasi dengan digitalisasi pertanian atau pertanian 4.0 sesuai dengan tujuan pemerintah atau visi misi pemerintah. Yang ketiga, tentu setelah produktivitas petani rendah, tentu daya saingnya rendah, yang berakibat atau berujung pada kesejahteraan petani itu pasti rendah. Selanjutnya, untuk kondisi isu saat ini, masih banyaknya petani yang belum memanfaatkan aplikasi pendukung. Di sini saya ambil contoh aplikasi pihak ketiga yang dapat di-download di Play Store ataupun App Store, bernama Plantix, yaitu di Desa Tanggal Baru khususnya. Kondisi isu yang diharapkan yaitu petani di Desa Batang Tanggal Baru banyak memanfaatkan aplikasi ini untuk kegiatan usaha taninya dari hulu sampai hilir. Untuk isu terpilih, belum optimalnya pemanfaatan aplikasi pembantu pertanian di Desa Tanggal Baru berdasarkan saya pilih berdasarkan dari analisis dan identifikasi sebelumnya tadi. Visi misi Dinas Pertanian pada Lawas, visi misi Balai Penyuluh Pertanian selaku unit kerja saya ambil dari atau sinergi dengan visi misi Dinas Pertanian pada Lawas. Yaitu yang pertama, visinya mewujudkan pertanian yang berdaya saing, kemandirian pangan, efisiensi, profesional, dan berbasis ekonomi kerakyatan. Adapun misinya, melestarikan swasembada pangan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan, menumbuhkan sentra-sentra produksi komoditi unggulan yang berdaya saing. Selanjutnya, menumbuh kembangkan SDM pertanian yang profesional. Terakhir, meningkatkan ketersediaan sarana atau prasarana pertanian menuju swasembada pangan berkelanjutan. Untuk role model saya ambil Kepala Cabang Dinas UPT saya, yaitu Bapak Ismail Siregar. Beliau dijadikan role model karena memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, berintegritas, dan berdedikasi dalam menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksi, sehingga menjadi teladan bagi kami semua. Selanjutnya, hingga timbullah dari isu tersebut gagasan kreatif atau solusi yang dapat diterapkan. Adapun gagasan kreatif yang bisa yang saya coba terapkan, yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan materi sosialisasi. Dapat berupa video tutorial, buku panduan, materi presentasi, bimbingan, dan tabel pengawasan atau tabel atau sejenis jadwal kegiatan yang saya berikan kepada petani, agar petani dapat mengontrol atau mandiri dalam melihat dan mencari solusi yang terjadi di kegiatan usaha taninya atau lahan pertaniannya sendiri. Selanjutnya, menjadwalkan dan melaksanakan sosialisasi kepada petani, yaitu setelah menyiapkan materi, kemudian melaksanakan sosialisasi, kemudian mengevaluasi hasil kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan. Terakhir, monitoring atau pengawasan, dan mengimplementasikan atau menerapkan hasil kegiatan kepada komoditi lain, dan kelompok tani lainnya. Untuk rancangan aktualisasi, terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan materi sosialisasi, di mana tahapannya seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu menyiapkan perlengkapan, membuat slide presentasi, sosialisasi, buku panduan, dan video tutorial penggunaan aplikasi Plantix. Untuk outputnya, yaitu petani siap menerima informasi sosialisasi.
di mana core value-nya atau core berakhlaknya yaitu adaptif, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman, berorientasi pelayanan atau memberikan pelayanan yang berkualitas, kemudian akuntabel, yaitu cermat dalam melaksanakan proses sosialisasi, di mana kontribusi, tujuan, dan sasaran yang terkait yaitu optimalisasi kegiatan penyuluhan dan meningkatkan produktivitas petani. Selanjutnya untuk tahapan kedua, yaitu menjadwalkan dan melaksanakan sosialisasi kepada petani, di mana tahapannya yaitu membuat jadwal, memberikan buku panduan, memutar video, dan mempresentasikan materi, di mana outputnya yaitu petani memahami dan mampu mengaplikasikan informasi dari kegiatan sosialisasi tersebut, di mana core-nya yaitu akuntabel, kolaboratif, berorientasi pelayanan, dan bersinergi dengan kontribusi tujuan sasaran organisasi, yaitu meningkatkan kompetensi SDM di sini yaitu penyuluh dan petani itu sendiri dan produktivitasnya masing-masing, termasuk pelaku usaha. Adapun tahapan ketiga yaitu mengevaluasi hasil kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan tadi, di mana tahapannya menentukan topik, merancang kegiatan, mengumpulkan data, merekapitulasi data, melaporkan hasil sosialisasi, yaitu dengan output meningkatnya kemandirian, produktivitas, dan kesejahteraan petani, di mana core value-nya yaitu adaptif, berorientasi pelayanan, dan kolaboratif, sehingga berkontribusi atau bersinergi dengan tujuan dan sasaran organisasi, yaitu meningkatnya kompetensi SDM dan produktivitasnya. Untuk tahapan kegiatan yang terakhir yaitu monitoring atau pengawasan dan mengimplementasikan hasil kegiatan kepada komoditi dan kelompok tani lainnya, di mana tahapannya membuat daftar pengawasan hasil kegiatan berupa tabel sebagai tabel panduan petani dalam melihat hasil kegiatan dari sosialisasi atau kegiatan yang pertanian telah dilakukannya di lapangan. Kemudian mengimplementasikan hasil kegiatan kepada komoditi lainnya, baik itu dalam satu petani yang sama atau petani yang berbeda. Kemudian outputnya berupa petani lebih kreatif dan cakap teknologi, berdaya saing tinggi, dan mampu menghadapi tantangan, di mana core-nya yaitu adaptif, kompeten, dan akuntabel, dan bersinergi dengan tujuan sasaran organisasi yaitu pengembangan potensi petani dan menguatnya karakter petani. Berikut jadwal kegiatan yang akan saya lakukan selama 4 minggu, yaitu di bulan November minggu keempat menyiapkanlah alat rendahan. Selanjutnya di minggu pertama bulan Desember menjadwalkan dan melaksanakan sosialisasi kepada petani. Minggu selanjutnya mengevaluasi hasil kegiatan sosialisasi, dan yang terakhir yaitu monitoring dan mengimplementasikan hasil kegiatan komoditi lain dan kelompok taninya. Sekian saja, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.